selamat pagi adik-adik. Pagi. Ya, di tempat ini ada teman kita namanya Gayen. Dan Miss juga mau menyapa adik-adik semua yang ada di rumah masing-masing. Ya, pagi hari ini kita bersyukur ya, karena kita masih diberikan nafas kehidupan. Kita masih diberikan juga kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, kita juga diberi kesempatan untuk memuji Tuhan. Saat ini kita mau memuji Tuhan, matahari bersinar terang. Jadi matahari Tuhan yang menciptakan, burung-burung juga Tuhan yang menciptakan, bunga juga Tuhan yang menciptakan. Dan yang terakhir adalah manusia. Manusia juga Tuhan kita yang menciptakan. Mari kita puji matahari bersinar terang. Adik-adik boleh berdiri ya. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang. Semua mengajak kita berkata, mari puji nama Tuhan Pencipta. Mari puji nama Tuhan Pencipta. Sekali lagi. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang. Semua mengajak kita berkata, mari puji nama Tuhan Pencipta. Mari puji nama Tuhan. Sekali lagi ya, dengan semangat. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang. Semua mengajak kita berkata, mari puji nama Tuhan Pencipta. Mari puji nama Tuhan Pencipta. Ya, baik sekali ya adik-adik. Adik-adik boleh duduk kembali. Jadi matahari bersinar terang. Pagi hari ini ya matahari bersinar begitu terang ya. Juga burung-burung berkicau. Dan juga bunga di padang. Ini tandanya Tuhan Yesus masih memberikan kepada kita berkat-Nya. Sekarang terus kita memuji Tuhan dari lagu kita, Aku Sedang Berjalan. Setiap hari kita berjalan mengikuti kata siapa? Kata Tuhan kita kah? Atau kata si iblis? Ya, karena kalau bukan Tuhan yang kita ikuti, berarti kita mengikuti si iblis. Makanya kita mau memuji Tuhan supaya dari pujian kita juga kita mengingat Tuhan kita. Kita menyanyikan Aku Sedang Berjalan. Aku sedang berjalan dengan Tuhanku, sinar surga penuh di hatiku. Aku bergandeng tangan dengan Tuhanku, menuju surga mulia dan kekal. Jalan berpadu, hati bersatu, suka surga penuh di hatiku. Aku sedang berjalan dengan Tuhanku, mulia surga penuh di... Sekali lagi. Aku sedang berjalan dengan Tuhanku, suka surga penuh di hatiku. Aku bergandeng tangan dengan Tuhanku, menuju surga mulia dan kekal. Jalan berpadu, hati bersatu, suka surga penuh di hatiku.
Aku sedang berjalan dengan Tuhanku, mulia surga penuh di hatiku. Sekarang tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami melihat betapa besar ciptaan Tuhan. Tuhan menciptakan matahari, Tuhan menciptakan burung, Tuhan menciptakan bunga, dan juga kami manusia. Semua Tuhan yang menciptakan. Kami bisa menyembah Tuhan lewat ciptaan Tuhan. Di pagi hari ini ya Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, kami memohon kiranya Tuhan yang memberikan kepada kami hati yang tenang, hati yang terbuka untuk menerima firman Tuhan. Kami juga berdoa buat guru kami, kiranya Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang mengajari dia. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyambutnya dengan lagu Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai suluh pada jalanku. Firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan sekali lagi. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai suluh pada jalanku. Firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan pelita hidupku. Sekarang kita mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi semua. Ya, shalom bagi adik-adik yang bergabung di Facebook ini dan juga bagi teman-teman yang hadir di sini, untuk Gayen juga yang ada di sini. Selamat pagi Gayen. Selamat pagi. Ya, kita bersyukur hari ini hari Minggu kita bisa beribadah bersama-sama. Kalau adik-adik mengingat hari Minggu untuk beribadah, Bang Jo senang sekali. Dimanapun kalian, Bang Jo senang sekali. Dan semua anak-anak di Indonesia, di dunia yang beribadah pada hari Minggu, kita patut bersyukur karena kita mengingat hari Minggu, hari Tuhan Yesus bangkit. Adik-adik, hari ini kita akan belajar mengenai firman Allah tetap untuk selama-lamanya. Firman Allah tetap untuk selama-lamanya. Adik-adik, beberapa hari yang lalu, beberapa minggu yang lalu, kita sudah belajar banyak sekali dari Alkitab. Kita belajar bagaimana firman Tuhan itu perlu kita taati. Adik-adik, hari ini kita mau lihat firman Tuhan yang kita taati itu adalah firman Tuhan yang berlaku selama-lamanya. Nah, adik-adik, kita akan baca satu ayat dari 1 Petrus. Kalau ada Alkitab, kita buka dari 1 Petrus.
pasal pertama ayat yang ke-25. 1 Petrus pasal 1 ayat 25. Kita baca bersama ya. 1, 2, 3. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Bang Jos baca sekali lagi ya. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Adik-adik, firman Tuhan dikatakan adalah untuk selama-lamanya. Ya, kertas di dalam Alkitab waktu terkena air bisa rusak, bisa hancur. Tetapi apa yang dikatakan firman Tuhan tidak pernah berhenti. Firman Tuhan ini berlaku untuk selama-lamanya. Adik-adik, tahukah adik-adik apakah yang kekal di dalam dunia ini? Apakah baju, pakaian adik-adik itu kekal? Apakah permainan yang adik-adik mainkan, apakah itu yang kekal? Tidak, bukan itu. Pakaian kita akan hancur, permainan kita yang kita punya akan hancur. Tapi yang berlaku untuk selama-lamanya adalah firman Tuhan. Ini firman Tuhan adik-adik. Ini adalah buku, ini adalah firman Tuhan yang berlaku selama-lamanya. Adik-adik, di dalam firman Tuhan kita bisa mendapatkan janji Allah. Kita bisa menemukan berkat-berkat Tuhan yang berlaku selama-lamanya. Di dalam Alkitab kita lihat dan kita mengerti ada Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib untuk menghapus dosa-dosa kita. Di dalam firman Tuhan kita tahu oleh kematian Tuhan Yesus kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Adik-adik, di dunia ini kita yang percaya pada Tuhan Yesus, kita akan dipelihara, kita akan dijaga. Dan dari firman Tuhan kita juga tahu dan yakin kita orang yang percaya pada Tuhan Yesus suatu saat akan sampai di surga. Pasti masuk surga. Itulah yang dikatakan firman Tuhan yang berlaku selama-lamanya. Adik-adik, kalau ini firman Tuhan, kita tahu ini berlaku untuk selama-lamanya, maka seharusnya kita mau mentaati firman Tuhan. Firman Tuhan yang adalah untuk selama-lamanya. Nah, adik-adik, firman Tuhan ini berlaku untuk selama-lamanya di dalam semua keadaan. Waktu adik-adik mungkin sakit, ya, sakit demam, batuk, atau adik-adik ada dalam situasi yang baru, misalnya masuk sekolah baru, seperti Gayen juga nanti masuk sekolah baru, kita bisa mengandalkan firman Tuhan, karena firman Tuhan tidak berubah. Firman Tuhan tetap berkata, Tuhan Allah itu akan menjaga kita, memelihara kita, memimpin hidup kita. Nah, inilah firman Tuhan adik-adik. Oleh karena itu, jikalau firman Tuhan demikian mulia, demikian ajaib, maka seperti Bang Jo sudah bilang tadi, kita seharusnya mau mentaatinya. Coba kita lihat satu ayat dari Yakobus. Yakobus 1 ayat 22. Adik-adik juga bisa buka di Alkitab di Yakobus. Surat Yakobus ini ada di bagian terakhir Alkitab, dekat-dekat Wahyu, Yohanes, Petrus ya. Yakobus
pasal yang 1 ayat 22. Kita juga baca bersama ya adik-adik. 1, 2, 3. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Adik-adik, firman Tuhan mengatakan kita yang mendengarkan firman Tuhan, yang percaya pada firman Tuhan yang adalah untuk selama-lamanya, kita harus juga melakukannya, mentaatinya. Apa yang Alkitab perintahkan, kita lakukan. Sebab demikianlah kalau kita percaya, ini firman Tuhan yang untuk selama-lamanya. Ya adik-adik, kita aja manusia mau bekerja keras untuk melakukan tugas di dunia ini supaya kita bisa tetap hidup. Misalnya cari makan, belajar, kita mau lakukan dengan serius. Maka seharusnya kalau kita punya Alkitab yang adalah untuk selama-lamanya, maka kita juga harus semangat serius mau melakukan firman Tuhan. Ya adik-adik, itulah yang harus kita lakukan. Kita sebagai anak-anak, remaja, orang dewasa dan semuanya, kita mau mengasihi Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, dan melakukannya. Baik ada di rumah atau waktu kita ada di gereja, semuanya harusnya kita lakukan untuk melakukan perintah-perintah Tuhan. Ya adik-adik, di rumah kalian juga bisa baca Alkitab, bisa saling mengasihi, kalian bisa berbuat baik di gereja, di mana saja, di sekolah. Karena kita adalah orang-orang yang percaya dan mengasihi firman Tuhan. Adik-adik, kita sudah melihat dan membacakan Alkitab. Kita perlu mendengarkan firman Tuhan, mengertinya, dan kedua, kita perlu untuk mentaatinya. Kita dengarkan firman Tuhan dan kita lakukan firman Tuhan itu. Tapi waktu kita mendengarkan firman Tuhan, siapa yang akan menolong kita? Adik-adik kan mau mendengarkan firman Tuhan, tapi siapa yang menolong kita untuk memahami firman Tuhan itu? Ada yang akan tolong adik-adik, ada yang akan tolong kita. Siapa? Dia adalah Roh Kudus, ya. Dia adalah Roh Kudus. Roh Kudus akan membantu adik-adik memahami firman Tuhan, dan juga Roh Kudus akan menolong adik-adik, menolong kita semua untuk melakukan firman Tuhan. Adik-adik, jangan takut, jangan khawatir, karena ada Roh Kudus yang Tuhan Allah berikan kepada kita. Kita yang percaya firman Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus. Maka marilah adik-adik, kita lebih sungguh-sungguh. Mulai dari sekarang kita mau belajar Alkitab, kita mau melakukan apa yang Alkitab perintahkan. Ya adik-adik, inilah cerita Alkitab. Ini adalah bagian-bagian firman Tuhan hari ini yang kita dengarkan. Kiranya kita bisa belajar, kita bisa mentaati firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk pagi hari ini kami belajar dari firman Tuhan, bahwa kami orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus
memiliki Alkitab, yaitu firman Tuhan yang untuk selama-lamanya. Tuhan, kalau kami punya firman Tuhan, tolonglah kami agar kami rajin membaca Alkitab, dan kami mohon Roh Kudus yang menolong kami untuk memahaminya. Dan kami juga minta supaya Tuhan melalui Roh Kudus juga memberikan kami kekuatan untuk melakukan perintah-perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan. Terima kasih untuk Roh Kudus Tuhan yang terus memimpin dan memelihara kami. Tolonglah Tuhan supaya di waktu-waktu mendatang kami juga semakin mengasihi Tuhan, semakin mengasihi firman Tuhan, dan juga semakin banyak melakukan apa yang Tuhan inginkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.